wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atun Arsali dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 2A dengan NIM 05010321013. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari ujian akhir semester Hukum Pidana Islam yang dilakukan secara lisan online. Pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai hukuman mati? Apakah melanggar hak asasi manusia atau tidak? Menurut pendapat saya, hukuman mati tidak sekalipun melanggar hak asasi manusia. Karena apa? Karena hukuman mati merupakan suatu hukuman pokok yang dijadikan suatu alternatif terakhir jika permasalahan pelaku sudah mencapai titik puncaknya atau titik terberat. Contohnya pada kasus narkotika, pembunuhan dengan penganiayaan, dan lain sebagainya. Kemudian jika kita lihat dari perspektif hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan suatu ketetapan syara yang mutlak dan tidak dapat diubah. Dan dalam perspektif hukum pidana positif, hukuman mati dilatar belakangi oleh 2 hal, dari segi keadilan dan juga segi kemanfaatan. Dari segi keadilan, bahwasanya jika pelaku mengambil hak asasi manusia dari korban, maka pelaku juga harus dilakukan hal yang serupa. Kemudian dari segi kemanfaatan, adanya hukuman mati digunakan sebagai upaya untuk mencegah pertumbuhan kriminalitas dan juga kejahatan. Pertanyaan yang nomor 2, yaitu apa perbedaan pokok pada hukuman mati yang ada di jarimah had, qisas, dan ta'zir yang ditinjau dari cara yang digunakan untuk menghilangkan nyawa. Nah, yang pertama, pada jarimah had. Pada jarimah ini, cara yang digunakan untuk menghilangkan nyawa yaitu harus sesuai dengan ketentuan syara. Contohnya saja pada kasus jarimah zina, yang mana pada jarimah zina dikenai hukuman yang sesuai dengan ketentuan syara berupa hukuman rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal. Itulah cara yang digunakan dalam jarimah had. Kemudian yang kedua yaitu jarimah qisas. Jarimah qisas ini cara yang digunakan terdapat 2 pendapat dari ulama besar. Yang pertama yaitu pendapat dari ulama Maliki dan Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa hukuman yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang diperbuat pelaku kepada korban beserta dengan alat yang digunakan, harus sama. Contohnya saja, jika seseorang korban ditusuk oleh pelaku dengan pisau hingga meninggal, maka hukuman yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku tersebut. Nah, pendapat yang kedua yaitu pada ulama Hanabilah dan Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa hukuman yang dilakukan atau hukuman mati harus dilakukan dengan cara menggunakan benda tajam, contohnya pisau, pedang, dan belati. Kemudian pada jarimah ta'zir, hukuman mati dilakukan dengan cara sesuai dengan keputusan dan kewenangan para penguasa agar tercipta ketentraman dan kemaslahatan umat, karena keputusan penguasa harus sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada lingkungan tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa perbedaan muhson pada jarimah zina dan muhson pada jarimah qazaf. Nah, muhson pada jarimah zina merupakan seseorang yang sudah memiliki keluarga atau berumah tangga namun melakukan perzinahan. Dan muhson pada jarimah qazaf merupakan seseorang yang telah dituduh melakukan suatu perzinahan. Nah, pada muhson jarimah qazaf ini sudah tertuang pada Quran surat An-Nur ayat 4 ataupun ayat 23.